Halo semuanya, perkenalkan saya Clara Eva Florencia Sububun dengan NIM 43122040, mahasiswa Prodi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Katolik Widya Mandira Kupang. Di video kali ini, saya akan memberikan pemahaman ataupun perspektif saya tentang apakah televisi sekarang merupakan media yang efektif dalam membangun pikiran anak-anak. Baik, seiring adanya kemajuan teknologi, media televisi mengalami perkembangan yang sangat pesat dan semakin menarik untuk dinikmati, baik dari desain media maupun konten media itu sendiri. Penggunaan teknologi dalam media pembelajaran kini tak lagi asing. Bagaimana tidak, teknologi memberikan kontribusi bagi pengajaran yang efektif. Salah satu media elektronik yang sering digunakan adalah media televisi, di mana media televisi ini merupakan media massa yang sangat berperan dalam kehidupan manusia karena dapat menyajikan sesuatu menggunakan visual, informasi yang terjadi dimanapun secara cepat dan lebih jelas. Televisi juga hadir sebagai sarana komunikasi antar manusia. Tak banyak hal lain dalam kebudayaan manusia yang mampu menandingi kemampuan televisi dalam menyentuh anak-anak dan mempengaruhi cara berpikir serta perilaku mereka. Melihat banyaknya dampak yang ditimbulkan dari tayangan televisi ini, maka penting bagi orang tua dalam mengatasi dampak negatif dari media televisi tersebut. Karena orang tua adalah sosok yang sangat penting dalam perkembangan anak. Mereka harus mampu memberikan yang terbaik untuk anaknya. Dan hal sekecil apapun harus diantisipasi oleh orang tua mengenai dampak positif dan negatif yang dapat diterima anak. Begitu juga dengan adanya televisi yang bukan hanya memberikan dampak positif namun juga dampak negatif. Dan ada beberapa hal yang bisa dilakukan oleh setiap orang tua untuk mengatasi dampak negatif dari media televisi tersebut. Yang pertama adalah memilih acara yang sesuai dengan usia anak, dan jangan biarkan anak menonton acara yang tidak sesuai dengan usianya. Dan yang kedua, memberikan kedisiplinan waktu untuk menonton tayangan baik dan tayangan yang tidak baik, agar mereka memanfaatkan waktunya untuk bermain di luar rumah, untuk melatih motorik dan menikmati alam. Dan yang ketiga adalah memberikan tayangan seperti TV pendidikan, karena merupakan media yang sangat baik untuk membagi informasi dan bahan pendidikan pada anak agar memberikan dampak positif bagi anak. Sejauh ini dapat diketahui bahwa televisi telah memberikan dampak positif dan dampak negatif bagi penonton, terkhususnya bagi anak-anak. Tanpa disadari, televisi sedikit demi sedikit telah mengubah perilaku dan pola berpikir mereka yang sedang mengalami masa perkembangan. Walaupun televisi menimbulkan dampak negatif, adapun dampak positif yang diselenggarakan oleh media televisi ini. Yang pertama adalah menjadi fungsi pendidikan. Pada fungsi ini, anak merupakan aset yang berharga bagi bangsa. Masa depan bangsa tergantung pada generasi berikutnya. Atau bisa dikatakan bahwa yang sekarang adalah anak-anak mereka akan menjadi pewaris dari generasi terdahulu untuk mempersiapkan generasi berikutnya. Maka kita harus mendidik anak sebaik mungkin, mulai dari perilaku, sopan santun, dan akal mereka. Dan pada fungsi yang kedua adalah sebagai hiburan. Fungsi hiburan ini sangat melekat pada televisi, karena sebagian besar dari alokasi waktu masa siaran diisi oleh acara-acara hiburan. Seperti yang kita ketahui bahwa saluran televisi juga memiliki banyak siaran, seperti berita, kartun, dan sinetron. Bukan hanya itu, tetapi masih banyak lagi peran orang tua di sini sangat dibutuhkan agar bisa memilih hiburan yang tepat bagi anak-anak mereka. Jika orang tua salah dalam mengambil atau menyajikan hiburan bagi anak, akan berdampak fatal bagi anak tersebut.
Demikian video singkat dari saya. Sekian dan terima kasih.